Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 2, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang membuat ringkasan. Sebelum membuat ringkasan, anak-anak perlu mengingat kembali tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat, gagasan pokok sebagai inti paragraf bersifat umum, sedangkan gagasan pendukung sebagai penjelas gagasan pokok bersifat khusus. Setelah anak-anak mengingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, selanjutnya yuk kita belajar tentang ringkasan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari suatu naskah asli dengan tetap mempertahankan keaslian, urutan penyajian, dan sudut pandang pengarang. Tujuannya yaitu untuk memahami dan mengetahui isi sebuah bacaan. Langkah dalam membuat ringkasan, yang pertama, membaca naskah atau teks atau bacaan aslinya secara berulang-ulang hingga anak-anak paham. Yang kedua, mencatat gagasan pokok atau gagasan utama di setiap paragraf. Kemudian, gunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan. Yang ketiga, tulis gagasan pokok menjadi kalimat baru. Kalimat baru ini adalah kalimat yang anak-anak buat sendiri, tetapi masih berhubungan dengan gagasan pokoknya. Yang keempat, menyusun ringkasan dengan urut sesuai naskah asli. Kemudian, ketentuan tambahannya yang kelima, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu pola kalimat, yaitu terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan bisa dilengkapi dengan objek dan keterangan. Ketentuan tambahan lainnya yang keenam yaitu menambahkan kata atau frasa baru. Frasa adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Frasa berupa gabungan kata, berarti frasa setidaknya terdiri atas dua kata. Nah anak-anak, karena kalian sudah tahu langkah-langkah membuat ringkasan, yuk sekarang kita berlatih membuat ringkasan. Di sini sudah terdapat teks yang berjudul "Perbedaan Bukanlah Penghalang". Dari teks ini tentu kita akan membuat sebuah ringkasan. Yuk sekarang kita baca dulu teksnya. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari ini semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Berdasarkan paragraf pertama, kita akan mencari gagasan pokoknya. Ingat, gagasan pokok bersifat umum, sedangkan gagasan pendukung bersifat khusus. Berdasarkan paragraf pertama,
dapat kita ketahui bahwa gagasan pokoknya berada di akhir paragraf, yaitu menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu adalah gagasan pendukungnya. Paragraf kedua. Pagi-pagi hari hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin kepada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang sudah disiapkan. Udin dan teman-teman menyadari bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Berdasarkan paragraf kedua, dapat kita ketahui gagasan pokoknya berada di akhir paragraf, yaitu perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Selain itu adalah gagasan pendukung. Paragraf ketiga. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin, Edo, dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Berdasarkan paragraf ketiga, dapat kita ketahui bahwa gagasan pokoknya berada di akhir paragraf, yaitu perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Selain itu adalah gagasan pendukungnya. Setelah kalian menemukan gagasan pokok yang berada di paragraf 1, 2, dan 3, selanjutnya anak-anak buat kalimat barunya. Ingat, kalimat barunya tidak boleh melenceng daripada gagasan pokoknya. Kemudian, ketentuan tambahannya menggunakan kalimat tunggal dan kalian dapat menambahkan kata atau frasa baru. Oke, sekarang kita buat kalimat baru dari paragraf pertama. Paragraf pertama yaitu gagasan pokoknya menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Kalimat barunya, pada hari Minggu, Udin dan teman-teman datang ke sekolah untuk membuat kreasi hiasan kelas yang unik. Membuat hiasan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, di paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Kalimat barunya, Edo dan Marta adalah teman Udin yang meminta izin beribadah pagi di gereja sebelum ke sekolah.
Perbedaan waktu dan cara beribadah mereka bukan penghalang dalam kerjasama. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya yaitu perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Kalimat barunya, ketika waktu sholat zuhur tiba, Udin dan teman lain yang beragama Islam pergi beribadah salat. Edo dan beberapa teman lain yang tidak beribadah sholat melanjutkan pekerjaan. Perbedaan tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Setelah kalian dapatkan kalimat baru dari setiap paragraf, selanjutnya kalian bisa menyusunnya menjadi sebuah paragraf yang urut sesuai dengan naskah aslinya. Biasanya yaitu pada hari Minggu, Udin dan teman-temannya datang ke sekolah untuk membuat kreasi hiasan kelas yang unik. Membuat hiasan kelas merupakan tanggung jawab bersama. Edo dan Marta adalah teman Udin yang meminta izin beribadah pagi di gereja sebelum ke sekolah. Perbedaan waktu dan cara beribadah mereka bukan penghalang dalam bekerja sama. Ketika waktu sholat zuhur tiba, Udin dan teman lain yang beragama Islam pergi beribadah sholat. Edo dan beberapa teman lain yang tidak beribadah sholat melanjutkan pekerjaan. Perbedaan tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama. Setelah anak-anak dapat membuat sebuah ringkasan, selanjutnya anak-anak mengerjakan tugas. Tugas anak-anak mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf, kemudian buat ringkasannya menjadi sebuah paragraf baru. Teks atau naskahnya atau bacaannya ada di LKPD tematik tema 1 halaman 85 pada pendalaman materi. Oke anak-anak, selamat mengerjakan ya. Sekian dari Bu Rahma. Sampai jumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.